warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya mendapatkan ilmu yang berkah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo semuanya kita berdoa agar mendapat ilmu yang berkah. Angkat tanganmu, buka telapaknya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa yang benar agar menjadi anak yang pintar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini semuanya hadir ya. Kelasnya juga bersih dan rapi. Ibu jadi senang untuk memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, dengan subtema 1, perjuangan para pahlawan. Ibu berharap setelah pembelajaran 1 ini selesai, kalian dapat mengetahui dan menyebutkan nama-nama para pahlawan dan juga dapat mengidentifikasi informasi penting dari sebuah teks bacaan, juga mengetahui sifat-sifat cahaya melalui gambar percobaan yang akan Ibu tunjukkan. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan 3 gambar. Mari kita perhatikan gambarnya satu persatu. Pada gambar yang pertama, terdapat seorang anak sakit yang sedang dijenguk oleh teman-temannya. Di gambar yang kedua, terdapat 2 orang siswa yang sedang mengidentifikasi lingkungan sekitar. Dan di gambar yang ketiga, terdapat 2 orang anak perempuan yang sedang saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, dari ketiga gambar di atas ini terdapat hal baik yang dapat kita contoh. Dan 3 gambar tersebut memiliki sifat kepahlawanan. Contohnya, pada gambar yang pertama, kita menjenguk teman yang sedang sakit. Pada gambar yang kedua, belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan pada gambar yang ketiga, menolong teman yang sedang dalam kesusahan. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan. Anak, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu apa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani dan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak kalau pahlawan nasional itu artinya apa? Yang dimaksud pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang telah berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan pahlawan nasional. Nah, anak-anak, apakah yang bisa menjadi seorang pahlawan itu hanya pahlawan nasional saja? Tentu tidak. Kita juga bisa menjadi seorang pahlawan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menolong dan membantu orang terdekat kita tanpa menerima imbalan orang terdekat kita itu seperti saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang lain yang tidak kita kenal sekalipun. Jika membutuhkan bantuan, kita bantu. Itu sudah termasuk mencerminkan sikap kepahlawanan. Nah, selain itu, sikap kepahlawanan juga bisa ditunjukkan oleh para guru dengan cara mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian, bisa juga dilakukan oleh dokter yang merawat orang-orang sakit. Dan masih banyak contoh lainnya. Apakah sudah paham apa itu pahlawan, anak-anak?
Jika anak-anak semuanya sudah paham tentang pengertian apa itu pahlawan dan pahlawan nasional, kemudian sifat-sifat kepahlawanan, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di sini, Ibu mempunyai sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan lagi pada masa musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi sangat aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup sejahtera dan aman. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk sebuah prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciratun. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut bersama-sama, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, Ibu ingin kalian mengidentifikasi apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Setelah itu kita akan mengoreksi bersama-sama. Nah, saatnya kita mengoreksi hasil dari tugas kelompok anak-anak semuanya. Nah, Ibu akan menyebutkan apa saja perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Silahkan dikoreksi bersama kelompoknya masing-masing ya anak-anak semuanya. Perjuangan Raja Purnawarman ada 3. Yang pertama yaitu membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Dan yang kedua, Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman ini tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan rakyatnya juga. Dan yang ketiga adalah Raja Purnawarman sangat berani, sehingga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi para bajak laut. Nah, kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu Raja Purnawarman sangat berani. Dan Raja Purnawarman juga pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya di kerajaan Tarumanegara. Nah, bagaimana anak-anak semua? Apakah hasil jawaban dari diskusi kelompoknya sudah benar dan tepat? Jika belum, silahkan diperbaiki lagi ya. Nah, anak-anak semuanya, selain Raja Purnawarman, berikut ini adalah gambar dari beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di sini terdapat para raja-raja pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya yaitu Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh di Aceh. Kemudian Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya di Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Kemudian ada Prasasti Ciretun, peninggalan kerajaan Tarumanegara, tepatnya di Bogor. Selanjutnya ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir ada Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur dari kerajaan Goa Talo di Makassar. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh raja-raja yang ada di gambar ini.
Yang pertama yaitu Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Kemudian yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran agama Islam. Kedua adalah Raja Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa ini, perjuangan yang telah dilakukan adalah berhasil membangun armada laut yang sangat kuat. Kemudian pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya dan perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Dan yang ketiga adalah perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini berhasil mempersatukan Nusantara. Kemudian Gajah Mada ketika mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik ketika menjadi prajurit patih hingga menjadi panglima perang. Dan ketika Kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Sangat hebat sekali bukan perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada ini? Yang terakhir atau yang keempat adalah perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini sangat gagah dan berani dalam melawan VOC. Kemudian yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa. Lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, di sini kita mengamati gambar lagi ya anak-anak semua. Pada gambar yang pertama ini, coba perhatikan. Media apa saja yang diperlukan oleh anak tersebut? Ya, benar. Anak tersebut membuat 3 buah kertas karton dan sebuah lilin, kemudian korek api dan juga isolasi. Karton tersebut disusun menjadi 3 bagian dan di ujungnya terdapat sebuah lilin. Kertas karton tersebut juga dilubangi untuk melihat lilin yang terdapat di ujung tersebut. Nah, dari gambar ini berarti sifat cahaya itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Dari gambar di sini kita dapat melihat bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Anak, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Nih, di sini kita melihat seorang anak perempuan sedang melakukan apa dan membutuhkan media apa, anak-anak? Ya, betul. Media yang dibutuhkan adalah cermin datar dan juga lampu senter. Nah, melihat gambar anak perempuan ini, kita dapat mengetahui kalau sifat cahaya itu apa, anak-anak? Ya, benar. Sifat cahaya dapat menembus benda yang bening. Nah, selanjutnya yaitu gambar yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Apa saja media yang dibutuhkan di dalam gambar ini? Iya, betul. Media yang dibutuhkan yaitu cermin dan senter. Sini, 2 cermin datar ini saling berhadapan seperti ini dan di tengahnya ada senter. Kita lihat apa yang terjadi. Satu senter mengarah ke sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan cermin terdapat gambar senter. Ini artinya bahwa sifat cahaya yaitu, ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, anak-anak semuanya, coba perhatikan apa yang terjadi pada gambar ini. Media yang dibutuhkan adalah sebuah gelas yang berisi air dan sebuah pensil. Kemudian kita amati dari luar. Apa yang terjadi, anak-anak? Betul sekali, dari luar tampak pensil berbeda. Nah, ini menunjukkan sifat cahaya apa, anak-anak? Ada yang bisa bantu ibu untuk jawab? Iya, betul. Sifat cahaya melalui percobaan ini dapat dibuktikan bahwa sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Anak-anak, ibu ingin kalian membentuk kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ibu ingin kalian mengamati gambar-gambar yang sudah
Ibu jelaskan tadi. Jelaskan apa sifat cahaya yang terkandung dalam 4 gambar ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengoreksi tugas dari seluruh kelompok yang ada di kelas ini. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ya, betul sekali anak-anak. Pada gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa sifat cahaya yaitu merambat lurus. Kemudian kita lanjut pada gambar yang kedua. Gambar kedua ini menunjukkan bahwa sifat cahaya menembus benda bening. Dan gambar yang ketiga yaitu apa anak-anak? Ya betul, gambar yang ketiga adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir apa? Coba sebutkan bersama-sama. Iya, tepat sekali. Yang keempat yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, Ibu harap semua jawaban anak-anak di sini benar-benar semua ya. Kalian hebat, kalian pintar sekali. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan melakukan evaluasi. Ibu di sini mempunyai beberapa soal, harus dijawab bersama-sama ya. Ibu beri waktu untuk menjawabnya. Nanti akan kita koreksi bersama. Anak, sekarang kita akan mengoreksi jawaban dari anak-anak semuanya. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat menjawab pertanyaan dari evaluasi ini dengan benar. Soal yang pertama, siapa nama raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara? Ya betul, jawabannya adalah D, Raja Purnawarman. Soal nomor 2, pada tahun berapakah Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara? Iya, tepat sekali, jawabannya adalah A, pada tahun 395 Masehi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini yang termasuk sifat dari Sultan Hasanuddin adalah... Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, bijaksana, gigih, dan arif. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya, kecuali 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya tidak dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Dan 4. Cahaya tidak menembus benda bening. Dari penjelasan sifat-sifat cahaya yang bukan merupakan sifat-sifat cahaya ditunjukkan oleh nomor. Ya, tepat sekali anak-anak. Jawabannya adalah D, 1 dan 3. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Jika senang, kegiatan apa yang paling kalian senangi? Ya, semuanya sangat menyenangkan. Nah, besok kita akan lanjut ke subtema yang kedua, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Sekarang, pembelajaran pada hari ini Ibu sudahi cukup sampai di sini saja ya anak-anak. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.